So what you waiting for? 1, 2, 3, 4 Don't stop the music when long no it's so true 돌아가 life is a party song. Membahas tentang Islam dan budaya lokal seolah-olah mencerminkan dua sisi yang bersifat binary opposition atau saling bertolak belakang. Kesan ini muncul dan diperkuat oleh adanya image dari sebagian masyarakat bahwa Islam merupakan agama samawi yang diturunkan di tanah Arab yang memiliki netralitas dan terhindar dari pengaruh konteks sosio-budaya manapun. Konfirmatif dalam arti Islam selalu selektif dalam mengadopsi nilai budaya dan tradisi yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat lokal. Jika sekiranya nilai budaya dan tradisi lokal itu bertentangan dengan nafas Islam, maka dalam konteks inilah Islam melakukan reformasi budaya sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya lokal tetap selaras dengan nilai-nilai Islam. Islam yang bersifat universal tetap menjadi pedoman dalam segala aspek kehidupan. Hanya saja, pergumulan Islam dan budaya lokal itu berakibat pada adanya keragaman penerapan prinsip-prinsip umum dan universal suatu agama berkenan dengan tata caranya. Dalam video kali ini kita akan membahas beberapa topik penting, yaitu suku Banjar. Apa saja sih atau bagaimanakah suku Banjar itu? Kemudian sejarah masuknya agama Islam di Kalimantan Selatan, dan yang terakhir Islam dan budaya Banjar itu sendiri. Di Kalimantan Selatan, yang biasa disebut sebagai orang Banjar adalah penduduk daerah sekitar kota Banjarmasin. Bahasa Banjar sejatinya adalah pecahan dari bahasa Melayu, karena diduga kuat bahwasannya nenek moyang masyarakat Banjar adalah berintikan pecahan suku bangsa Melayu yang dikembangkan oleh suku bangsa yang mendiami Sumatera dan tanah semenanjung Melayu. Sekitar lebih dari 1000 tahun yang lalu berimigrasi secara besar-besaran ke kawasan Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan. Cikal bakal nenek moyang orang-orang Banjar itu mendiami sungai-sungai yang bermuara di Teluk Raksasa dan membangun pemukiman di tepi-tepi sungai yang semuanya berhulu di kaki pegunungan Meratus. Ketika mereka tiba di kawasan ini, mereka berjumpa dengan suku bangsa yang lebih dulu dikenal dengan nama orang Dayak, yaitu suku Dayak Pegunungan Meratus, suku Dayak Manyam, suku Dayak Ngaju, dan suku Dayak Lawangan. Kalimantan Selatan adalah salah satu pulau terbesar di dunia yang memiliki hutan-hutan yang lebat dan menghasilkan hasil alam yang melimpah seperti damar, rotan, kayu, dan lain-lain. Oleh karena alasan tersebut, banyak sekali pedagang dari keluar Kalimantan berlayar ke sana untuk mendapatkannya. Pedagang-pedagang tersebut selain berdagang, mereka juga berusaha menyebarkan agama yang dianutnya. Sebelum Islam masuk ke Pulau Kalimantan, penduduknya telah memeluk agama Hindu, Buddha, atau memeluk kepercayaan keharingan yang tentu saja sangat berbeda dengan ajaran Islam. Walaupun proses islamisasi masyarakat Kalimantan hingga kini terus berjalan melalui dakwah dan pendidikan, akan tetapi bekas-bekas kepercayaan dan budaya agama sebelumnya tidak sepenuhnya bisa dikikis sehingga sebagian masyarakat masih berpengaruh terhadap keberagaman dan kebudayaan umat Islam hingga sekarang ini. Berdirinya kerajaan Islam di Demak pada sekitar tahun 1500 Masehi dan adanya hubungan orang Islam dengan pantai antara Jawa Timur dan Surabaya semakin mempercepat proses berdirinya kerajaan Islam Banjar. Ikatan kebudayaan bahasa Melayu yang dipakai sebagai bahasa pengantar dengan tulisan Arab Melayu dalam buku-buku pelajaran agama Islam yang pertama dikarang yaitu Sabil al-Muhtadin dan Kitab Parukunan di Kalimantan Selatan yang menunjukkan adanya hubungan erat dengan semenanjung Malaka. Sejarah zaman kerajaan Hindu Buddha di negara Dipa Amuntai, pelabuhan-pelabuhan di Kalimantan Selatan sudah mulai ramai dikunjungi para pedagang dari Jawa, Sumatera, semenanjung Malaka, Sulawesi, bahkan yang jauh yaitu dari Arab. Kuat dugaan antara pedagang-pedagang itu sebagian beragama Islam. Sambil berdagang, mereka melakukan misi dakwah Islamiyah di tempat-tempat yang mereka singgahi. Di antara mereka ada pula yang menetap dan melakukan asimilasi, menikah dengan wanita setempat setelah mengislamkannya terlebih dahulu. Hubungan tersebut melalui Laut Jawa. Oleh karena itu, lalu lintas perdagangan antara Gresik dan Tuban dengan pelabuhan Banjar sudah lama terbentuk. Mayoritas penduduk Banjar berada di pinggir sungai, maka mempermudah pedagang
berdagang sekaligus berdakwah di sana. Pada tahun 1595, pasukan kerajaan Demak datang memasuki wilayah Banjar dan kemudian antara kedua kerajaan itu mengadakan kompromi saling membantu satu sama lain dan menghasilkan 2 poin yang penting, yaitu saling tukar barang-barang dagangan, bahan pakaian serta rempah-rempah, dan Pangeran Samudra harus masuk Islam serta menerima penghulu agama Khatib Dayan sebagai seorang yang menyebarkan agama Islam di dalam kerajaan Banjar. Banyak sekali budaya lokal yang masih sampai sekarang dilakukan di daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Baik budaya tersebut dilakukan secara periodik dan bersifat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di antaranya adalah Hari Asyura dan Bubur Asyura, Maulidan, Bayun Maulid, Pasambung Tawar, Bapalas Bidan.